Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pasien anak yang terkena tumor dan sedang menjalani kemoterapi di Bandung, Jawa Barat masih harus berjuang mengaktifkan BPJS PBI miliknya. Pasalnya, BPJS PBI miliknya belum aktif walaupun ia masuk kategori pasien kronis. Orang tua anak dengan penyakit tumor ini sempat bingung karena BPJS PBI milik putranya tidak aktif. Padahal sang anak masih harus menjalani operasi hingga kemoterapi. Bahkan ia memilih untuk pindah menggunakan BPJS Mandiri berbayar agar pengobatan untuk putranya tidak terhenti. Di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu, dinonaktifkan. Sampai biayanya nggak, kurang tahu soalnya kan Dede BPJS. Iya pas pertama tuh kan BPJS terus di nonaktifkan langsung ke Garut sama ayahnya diurus. Jadi sekarang ayahnya lagi ke Garut untuk proses itu ya, aktifin yang mandiri itu. Itu kalau betul yang bayar untuk yang mandiri berapa? Yang kelas 3 aja yang murah-murah, saya kan Buat cover buat yang Dede bisa jalan. Apalagi Dede kan operasinya 1 kali lagi ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan telah menyurati seluruh rumah sakit agar tidak khawatir menerima dan melayani pasien BPJS PBI dengan penyakit kronis. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 hari ini di DPR, Menkes menyebut 120.000 pasien kronis sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk diaktifkan kembali status BPJS PBI-nya. Menkes menyebut pemerintah melalui Kemensos menjamin biaya layanan mereka, sehingga fasilitas kesehatan tidak boleh menunda atau menghentikan pelayanan. 20.000 pasien-pasien katastrofis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial. Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastrofis yang BPJS keluarkan 120.000 bagi peserta PBI yang kemudian pindah keluar dari PBI itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini. Sekarang saya pribadi sudah minta Pak Sekjennya, saya juga sekarang sedang meeting agar Kemensos kalau bisa mengeluarkan juga. Hari ini, warga di Minahasa, Sulawesi Utara mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan kantor BPJS di Tondano. Mereka datang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran. Bahkan beberapa dari mereka yang datang untuk mengaktifkan kembali adalah pasien dengan penyakit kronis. Setahu saya sih aktif, tetapi setelah saya pergi ke puskesmas, ternyata BPJS orang tua saya, Frisula Langit, tidak aktif lagi. Sakit kronis ya? Iya, mau ambil buku kronis. Sejak kapan tahu? Sejak tanggal 2 Februari. Jadi harapannya apa nanti? Harapannya sih semoga aktif lah. Semoga secepatnya aktif. Iya, semoga secepatnya aktif. Supaya merawat bisa. Iya, supaya bisa merawat orang tua saya karena umurnya kan sudah 86 dengan 84. Hal serupa terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Puluhan warga mendatangi kantor dinas sosial untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI mereka. Beberapa di antaranya memang bukan pasien kronis, sehingga BPJS PBI mereka harus diaktifkan melalui dinas sosial. Warga berharap pemerintah bisa mempercepat reaktivasi sehingga mereka bisa mendapat layanan kesehatan kembali. Asam lambung. Asam lambung. Pak, terakhir aktif itu kapan? Setahu Bapak? Pemeriksaan tanggal 10 Januari aktif di rumah sakit TNI Nusantara, masih aktif. Tadi ke puskesmas sama aktif. Jadi suruh urus ini ke Densos ini. Kalau baru secepatnya lah, kalau apa, karena banyak orang membutuhkan ini. Kalau saya aktif, cepat ke saya aktif.
Hari ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah otomatis diaktifkan kembali. Mensos menyebut reaktivasi difokuskan terhadap mereka yang mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan. Sementara status BPJS PBI di luar penyakit kronis harus diaktifkan mandiri melalui Dinas Sosial. 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Selama 3 bulan ke depan, mulai Januari, Februari, nanti Maret. April insya Allah nanti sudah ada data terbaru ya. Artinya di luar penyakit katastrofik tadi itu peserta aktivasi mandiri gitu ya? Ya bisa reaktivasi juga kalau kepingin, bukan aktivasi mandiri, bisa melakukan reaktivasi. Ya harus ada inisiatif untuk mereaktivasi. Tapi kalau yang 106.000 ini otomatis karena tadi dia memiliki penyakit katastrofik. Sebelumnya, kisruh penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran menjadi polemik karena sejumlah pasien gagal ginjal tak bisa melakukan cuci darah. Kemensos mengakui penonaktifan karena data penerima BPJS subsidi ini tak akurat hingga tak tepat sasaran. Pemerintah menyebut pengaktifan kembali BPJS PBI selama 3 bulan ini akan dievaluasi ketepatannya. Tim Liputan Kompas TV. Salah satu pasien tumor di Makassar, Sulawesi Selatan juga sempat mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS PBI. Lalu ia harus sebenarnya rutin melakukan pengobatan kemoterapinya. Kita telah terhubung dengan suami pasien, Bapak Robertus Sabah. Selamat petang, Pak Robertus. Ya Pak Robertus, kami turut prihatin sakit yang tengah dialami oleh istri Anda. Namun kami ingin menanyakan Pak, kemarin pemerintah kan sempat menonaktifkan proses dari BPJS Kesehatan yang bersubsidi. Dan ini informasinya Bapak juga ikut terdampak. Lalu seperti apa pada saat mengikuti pelayanan dan melakukan pengecekan dan kemoterapi, apakah sempat terkendala dengan pelayanannya? Selama ini kami tidak pernah mengalami kendala karena pada saat kemoterapi. Oke, selama ini sudah berjalan berapa bulan dan kemudian proses BPJS-nya juga cukup membantu ya untuk saat ini? Ya. Ini sudah hampir 2 tahun berjalan. Untuk pengobatannya sendiri ada kendala misalnya Bapak untuk dari BPJS subsidi atau BPJS Kesehatan yang disubsidi, dan apakah juga ada obat-obatan lain yang sebenarnya tidak ditanggung? Tidak ada, Cik. Tidak ada yang ditanggung. Oke, jadi semuanya di cover atau ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan pada saat melakukan kemoterapi dan juga pengobatan. Pak, nanti kan sebenarnya ada juga informasi bahwa selama 3 bulan ke depan ini akan ada evaluasi terhadap data. Kemungkinan juga data kemarin yang Bapak sempat dinonaktifkan ada proses evaluasi. Lalu seperti apa antisipasi dan juga keluarga atau Bapak untuk meminta keterangan soal ini? Kami mohon kepada pemerintah supaya ke depannya ini supaya jangan dinonaktifkan kembali, karena kasihan juga kami pasien tumor ini kalau dinonaktifkan, karena kami boleh kata keluarga tidak mampu. Jadi saya mohon kepada pemerintah supaya jangan dinonaktifkan kembali ke depannya. Oke, untuk saat ini proses pengobatan tentu masih terus berlanjut. Lalu mungkin apa saja yang Bapak bisa utarakan bahwa proses penonaktifan ini dan kemudian saat ini ada proses desil, tentu informasi ini masih terbatas bagi keluarga Anda. Apakah dari pihak pelayanan kesehatan setempat memberikan informasi terkait dengan kategori Bapak terkait untuk mendapatkan subsidi? Kalau dari rumah sakit tidak ada informasi. Oke,
Sejauh ini Bapak masih dapat dilayani dan tentu 3 bulan ke depan Bapak harus masih dievaluasi kembali dan ini mungkin perlu adanya kejelasan dan juga informasi kembali dari pihak rumah sakit atau pihak BPJS Kesehatan terkait dengan status Bapak penerima subsidi BPJS Kesehatan. Terima kasih informasinya Bapak Robertus Sabah, terima kasih dan semoga pengobatan juga dapat memberikan kesembuhan bagi istri Anda. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saling sindir secara terbuka soal anggaran kapal. Ada apa dengan komunikasi antar Menteri Prabowo